Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Selaisya Putri Nianto. Saya dari Offering Day dengan NIM 22021160389. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab pernikahan, ikhtiar mewujudkan keluarga berkah. Menurut para ahli, cinta merupakan kesenangan jiwa, libur hati, menghilangkan rasa gundah gulana, juga membersihkan akal. Dalam Al-Mukafi tahun 2004 halaman 96 dinyatakan bahwa pengaruh dari cinta terhadap seseorang yang merasakan cinta itu sendiri adalah membuat elok rupa, membuat manis kata-kata, menumbuhkan perilaku mulia, serta memperhalus perasaan. Cinta dari seorang laki-laki ke perempuan maupun sebaliknya dari perempuan ke laki-laki adalah perasaan yang manusiawi yang bersumber dari fitrah yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dalam diri jiwa manusia itu sendiri. Cinta itu pada dasarnya bersifat netral, bisa ke positif, bisa juga ke negatif, tergantung dari bagaimana seseorang menyalurkan rasa cinta itu sendiri. Menurut ajaran Islam, perasaan cinta itu akan membawa kebaikan bila mana disalurkan dalam bingkai pernikahan. Hal ini dijelaskan karena dalam apapun interaksi yang terjadi setelah menikah antara perempuan dan laki-laki itu akan membawa kebaikan dan juga akan membawa pahala kepada mereka berdua. Secara bahasa, kata nikah itu memiliki arti berhimpun. Secara sinonim, dalam Al-Quran juga menggunakan kata sawaja yang berarti menjadikan pasangan. Hal ini dikarenakan dalam pernikahan itu seseorang pasti memiliki pasangan. Setiap manusia tentu saja wajar bila memiliki keinginan untuk memiliki pasangan. Biasanya penyaluran naluri berpasangan ini disalurkan dengan cara berpacaran, memiliki hubungan tanpa ikatan resmi, bahkan tinggal serumah tanpa memiliki ikatan resmi, yaitu pernikahan. Agar dorongan berpasangan ini dapat tersalurkan dengan baik dan benar, maka dalam Islam disyariatkan yaitu pernikahan. Maka dalam hal ini si perempuan dan laki-laki dapat merasakan rasa tentram atau sakinah dalam pernikahan itu. Hikmah pernikahan. Azam dan Hawas menyatakan pada tahun 2011 halaman 39 hingga 43 bahwa tujuan pernikahan dalam Islam itu tidak sekedar hanya pemenuhan nafsu semata, namun pernikahan juga memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan aspek sosial, psikologi, juga agama. Adapun tujuan pernikahan yang terpenting yaitu yang pertama adalah memelihara keberlangsungan manusia. Pernikahan tentu saja berfungsi sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, juga melanjutkan keturunan dan regenerasi dari masa ke masa. Lalu yang kedua adalah mengontrol hawa nafsu. Pernikahan menyalurkan nafsu manusia dengan cara yang benar, melakukan kebaikan kepada orang lain, dan melaksanakan hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Pernikahan dapat menjaga diri manusia dan menjauhkannya dari pelanggaran yang diharamkan agama, sebab menikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal. Yang ketiga adalah pernikahan membuka karunia pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang memutuskan atau merencanakan pernikahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu rezekinya dengan seluas-luasnya sebagaimana tercantum dalam Quran surat An-Nur ayat 32. Yang selanjutnya adalah kriteria ideal pendamping hidup. Dalam ajaran Islam, saat memilih kriteria ideal pendamping hidup memiliki hal utama atau yang diutamakan adalah agama yang biasanya satu paket dengan akhlak terpuji. Karena keduanya akan membawa kebahagiaan bagi pasangan dan juga anak-anaknya di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu, seorang laki-laki tentu memiliki naluri sebagai manusia yang boleh menjadikan kecantikan, kedudukan, dan kekayaan menjadi syarat untuk mencari istri. Namun, itu semua tidak layak dijadikan sebagai syarat utama. Sebab
ada yang lebih utama, yaitu kadar ketakwaan atau agamanya. Selain itu, hendaknya seorang muslim juga mempertimbangkan latar belakang keluarga masing-masing, karena pernikahan tidak hanya menyatukan dua diri yang berbeda, melainkan juga dua keluarga yang berbeda. Selanjutnya adalah ragam ikhtiar mencari pendamping hidup. Ada banyak sekali atau beragam cara yang ditempuh oleh seseorang untuk mendapatkan pasangan maupun pendamping hidup. Umumnya, cara tersebut ditempuh melalui perjodohan, pacaran, persahabatan, ta'aruf, cinta pada pandangan pertama, dan melalui ilham atau intuisi. Dalam Islam, cara mencari pasangan atau jodoh disyariatkan dengan cara ta'aruf, yang secara bahasa ta'aruf adalah perkenalan. Dalam istilah agama, ta'aruf adalah proses pertemuan atau perkenalan seorang pria dan juga wanita dalam suasana terhormat yang ditemani pihak ketiga dengan tujuan mencari pendamping hidup. Proses ta'aruf ini, pihak pria dan wanita dipersilakan saling menanyakan berbagai hal yang ingin diketahui, terutama terkait dengan keinginan masing-masing nanti saat menjalani pernikahan. Agar tidak menimbulkan kekecewaan di lain hari, masing-masing pihak diharuskan berkata jujur. Saat ta'aruf ini juga masing-masing pihak diperbolehkan, bahkan disarankan untuk melihat wajah calon pendamping dengan seksama. Hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan kemantapan pada mereka. Di samping itu, masing-masing pihak boleh memperoleh informasi yang lengkap dan benar tentang calon pendamping, sehingga mereka dapat bertanya kepada pihak ketiga ataupun orang yang mengenal mereka. Dengan demikian, kekhawatiran banyak pihak mencari jodoh melalui ta'aruf dapat ditepis. Bila kedua belah pihak merasa ada kecocokan, maka perlu disegerakan waktu pernikahan untuk menghindari fitnah dan dosa. Namun bila tidak ada kecocokan, mereka dapat menghentikan proses ta'aruf dengan cara yang baik. Itu tadi adalah review saya mengenai pernikahan. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.